Halo guys, jumpa lagi bersama gue Alex dari Kurikulum Saham Indonesia. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai recap dari market khususnya di saham Indonesia ya. Jadi saham-saham yang akan gue tampilin ini adalah saham-saham yang memang ada di watchlist gue dan menurut gue mana yang kenaikannya kemarin oke dan mana yang mesti diwaspadai. Langsung aja ya, kita bahas saham-sahamnya. Oke, karena ini adalah rekap mingguan, jadi chartnya ini juga mengacunya jadi time frame-nya juga weekly. Pertama ada saham Astra, ASI. Dia dalam satu minggu kemarin ya, dia mengalami kenaikan 6,2%. Jadi kalau kita ngeliat di sini, kenaikannya lumayan ya, lumayan kuat gitu. Jadi ada potensi untuk melanjutkan, dan ini merupakan salah satu saham yang oke untuk dipantau. Oh iya, kalau misalnya ada saham lain yang perlu dikasih masukan juga, Om, ini juga mesti dimasukin ke watchlist nih. Boleh ya, di komen aja ya. Nanti bisa dimasukin juga. Nah, kemudian ada saham DSNG. DSNG ini udah bisa dibilang kayak 3 minggu berturut-turut dia mengalami kenaikan yang kuat ya. Walaupun yang kemarin itu hanya 3,64%. Tapi kalau dilihat dari psikologi market yang terbentuk dalam candle-nya, ini masih kelihatan masih ada perlawanan dan cukup oke untuk melanjutkan kenaikan di saham DSNG. Nah, kemudian ada saham HOMI. Satu minggu kemarin itu mengalami kenaikan 47,58%. Nah, saham HOMI ini cukup menarik ya, karena ini kalau dilihat dari chart-nya, dia ada high yang sebelumnya itu di tanggal 13 November di tahun 2023 yang lalu, sekitar 1 tahun yang lalu ya, dia mengalami breakout. Nah, ini bisa dibilang kayak semacam breakout rounding bottom ya. Nah, ini kayak kelihatan seperti breakout rounding bottom. Ini targetnya ini cukup lumayan banget ya upside-nya. Potensi ke 610. Ini upside-nya lumayan jauh ya. Dari 366 sekarang sampai ke 610 itu upside-nya lumayan jauh sekali. Kemudian ada saham Petrosi. Kemarin itu dia mengalami kenaikan 17,98% dalam satu minggunya. Dan dia nge-breakout lagi dari high yang sebelumnya ini. Dia bikin high yang baru lagi ya. Jadi dia mengalami kenaikan yang cukup kuat. Lalu kemudian ada saham BP. Kemarin itu satu minggu mengalami kenaikan 19,4% dalam satu minggu. Meskipun dia high-nya itu belum terlalu bisa breakout ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk koreksi dulu, tetapi ini merupakan satu indikasi yang cukup menarik untuk bisa dimasukin ke dalam watchlist. Kemudian ada SMLE. Dia satu minggu kemarin itu mengalami kenaikan 16,95%. Dia masih semacam pergerakannya masih korektif, masih melawan arus dari impulsnya. Impulsnya itu masih impuls bearish ya, yang sebelumnya ini turun tajam. Nah, kemudian ada MTK. Dia cukup kuat, dia mengalami breakout. Nih kalau bisa dilihat di sini, dia pun juga breakout ya. Dan ini juga upside-nya lumayan. Potensi upside-nya hingga ke Rp600. Dan sekarang ditutup di 492. Masih cukup oke. Nah, selanjutnya adalah saham-saham yang justru diwaspadai, salah satunya Indosat. Dia baru saja breakout, bisa dibilang kayak breakout double top ya, jebol ke bawah ya. Nah, ini ya. Ini kayak bentuk formasi double top. Dan ini potensi downside-nya, penurunannya ini lumayan cukup jauh ya, potensi penurunannya. Jadi kalau misalnya ada momentum untuk kenaikan sesaat, boleh untuk fast trading di saham ISAT. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah jangan lama-lama, kalau bisa jangan untuk jangka menengah. Nah, kemudian saham LSIP. Meskipun satu minggu kemarin dia mengalami kenaikan 2,14%, tetapi dari bentukan candle-nya ini, sepertinya market meresponnya agak negatif ya. Jadi hati-hati dengan saham LSIP di minggu-minggu berikutnya. Sama seperti LSIP tadi, saham PANI pun juga membentuk candle yang kurang begitu oke. Karena di sini psikologi marketnya terlihat ada perlawanan penjualan. Jadi hati-hati untuk di minggu-minggu berikutnya. Tetapi ini akan menjadi potensi yang bagus jika memang koreksinya koreksi sehat, itu bisa masuk dalam weakness-nya. Nah, BRMS pun juga begitu ya. Ini kayaknya minggu kemarin ada yang masuk di pucuk ya mungkin ya. Sampai membentuk shooting star begitu. Psikologi marketnya sudah pada mulai sell. Kita bisa lihat ya, penguatannya itu sebenarnya sudah masuk di 5 minggu berturut-turut ya saham BRMS ini. Akhirnya di minggu ke-6 secara candlestick dia terlihat sudah pada mulai taking profit. Jadi ini hati-hati terhadap saham BRMS di minggu-minggu berikutnya. Begitupun di saham Bumi, terlihat sekali aksi sell yang cukup signifikan. Dia sempat menyentuh high-nya itu di 154, akhirnya ditutup di 141. Ini menandakan indikasi yang tidak begitu baik untuk kita
entry. Nah, kemudian Sido ini pun juga dia nge-break untuk membuat low yang lebih baru lagi. Jadi secara short trend-nya ini sudah mulai downtrend ya. Jadi hati-hati untuk terhadap saham Sido di minggu-minggu berikutnya. Nah, kemudian ada saham SMRA yang minggu kemarin itu koreksinya minus 10,79%. Ini cukup dalam ya, dalam waktu 1 minggu. Tapi ini akan menjadi potensi yang bisa kita masuk dalam weakness-nya untuk nanti kemudian bisa melanjutkan uptrend-nya. Tapi sementara ini hindari dulu saham SMRA sampai ada tanda-tanda kenaikannya lagi. Nah, kemudian yang terakhir ini ada saham Antam. Dia candle-nya pun yang terbentuknya shooting star. Di sini juga hati-hati untuk di minggu berikutnya lebih baik tunggu koreksinya aja sampai ada tanda-tanda pembalikan arah lagi. Oke, sekian dari gua guys. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Dan kalau bisa di komen juga ya. Saham-saham mana aja yang memang layak untuk dimasukin watchlist dan saham-saham mana aja yang oke untuk dibahas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.